Bismillahirrahmanirrahim. Ayolah, biar mau ngerjain Tispo ini. Yuk. Oke. Atas, Dam. Atas lagi, Dam. Lihat namanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas DAA IF 42 Gabungan 02 yang beranggotakan yang pertama ada saya Abdurrahim. Dan saya ada Muhammad Irsyad Rifat. Saya Baginda Ahmad Fadilah. Saya Muhammad Irsyad. Ya, jadi pada presentasi kali ini kita akan membahas tentang problem coin change atau penukaran uang menggunakan metode exhaustive atau brute force dan algoritma greedy. Jadi topik yang akan kami jelaskan kali ini adalah tentang money changer atau yang dalam bahasa Indonesia disebut penukaran uang. Istilah ini biasanya digunakan masyarakat untuk menukarkan uangnya atau biasa juga untuk penyebutan tempat jual beli mata uang asing. Seringkali proses penukaran mata uang ini dilakukan secara manual, sehingga lamanya waktu penukaran tergantung kepada nominal uang yang ingin ditukarkan. Dan petugas penukaran uang biasanya harus bekerja dengan lebih cermat dan lebih teliti agar tidak terjadi ketidaksesuaian nominal yang ingin ditukarkan. Lamanya proses manual tersebut dapat membuat antrean yang cukup panjang. Seiring dengan berkembangnya teknologi yang sangat cepat, proses manual ini bisa menjadi lebih cepat dengan bantuan mesin dan algoritma atau komputerisasi. Nah, dalam kasus ini, algoritma brute force atau exhaustive akan kita bandingkan dengan algoritma greedy. Jadi, algoritma mana yang lebih menghasilkan hasil yang optimal dari segi waktu ataupun dari hasil. Nah, untuk selanjutnya, masuk ke algoritma brute force akan dilanjutkan oleh teman saya, Rifki Edward. Ya. Baik, untuk algoritma brute force, itu konsepnya pada algoritma brute force ini itu kita mencoba semua kemungkinan yang ada, kemudian mengembalikan solusi yang paling optimal. Di dalam algoritma ini terdapat fungsi rekursif, yaitu fungsi untuk mencari semua kemungkinan. Setelah melewati fungsi rekursif tersebut, barulah algoritma ini mengembalikan nilai minimum. Jadi ilustrasinya, misalnya diketahui ada 4 buah koin yang tersedia, 1, 4, 7, dan 9. Sementara uang yang ingin ditukar bernilai 29. Untuk algoritma exhaustive ini maka akan mengembalikan nilai 4 buah koin dengan nilai 4799. Itu hasilnya 29. Kemudian untuk pseudocode-nya di program ini itu, jadi kita akan mendeklarasikan koin itu dalam 4 buah array. Kemudian n-nya sama dengan 29. Di dalam algoritmanya kita masuk ke chain slow helper, coin list dan value. Chain slow, coin list, chain. Jadi minimal koin itu desain dengan 0 untuk di dalam koin, kemudian min coins array itu desain dengan chain. Kemudian kita masuk algoritma rekursif untuk mencari nilai minimum di setiap level. Jadi for coin in C untuk C di dalam koin, jika C lebih dari change, maka dilakukan temp di assign dengan change low coin, change min coin. Kemudian temp set coin index coin ditambahkan 1. Kemudian if sum min coin sama dengan sum temp. Kemudian min coin desain dengan temp dan base sum desain dengan temp. Kemudian di return min coin. Itu final coin desain dengan change slow. Kemudian coin sum desain dengan sum. Kemudian dikembalikan final coin dan coin sum. Kemudian di print change slow helper yang berisi coin dan nilai n. Untuk hasil algoritma seperti bisa dilihat di bawah, itu minimal koinnya 0 untuk C di dalam koin, kemudian minimal koinnya 0 dimasukkan ke dalam chain. Di dalam koin C, untuk C itu ada koin
si yang desain dengan Cheng. Kemudian tem desain dengan Cheng low coin, Cheng coin. Kemudian tem coin index ditambah 1. Kemudian sum min coin desain sum tem. Kemudian min coins desain dengan tem, base sum desain dengan tem. Kemudian mengembalikan min coin. Untuk final coinnya sama di Cheng slow, coin sum desain sum, kemudian dikembalikan final coin dan coin sum. Poinnya 1479 dan N29. Maka yang di print coin dan N. Untuk selanjutnya algoritma greedy akan dijelaskan oleh teman saya. Rahim. Oke, untuk algoritma greedy, konsep dari algoritma greedy sendiri adalah mencari atau dengan nilai rakus dengan nilai yang terbesar terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengambil nilai sisanya. Algoritma greedy tidak menggunakan fungsi rekursif, melainkan menggunakan perulangan, sehingga algoritma dapat berjalan lebih cepat daripada algoritma brute force atau exhaustive. Ilustrasinya misalnya diketahui ada 4 buah koin yang tersedia, yaitu 1, 4, 7, dan 9. Sementara uang yang ingin ditukarkan bernilai 29. Untuk algoritma greedy, ini akan mengembalikan 5 buah koin dengan nilai 9, 9-nya 3 kali, dan 1-nya 2 kali. Untuk pseudocode-nya, dideklarasikan koin change-nya 1, 4, 7, dan 9. Dan N-nya nilai panjang dari chain-nya. Algoritma untuk mencari find min V, answer-nya di assign apa itu namanya? Di array kosong. I-nya desain N min 1. While I lebih besar sama dengan 0, do untuk mencari denominasinya, while V lebih besar dari Cheng I, do V min V dikurang Cheng I. Answer append Cheng I dikurang 1. Untuk print hasilnya, for I in rank len answer do print answer I n. Print jumlah pecahan ada panjang answer. If name sama dengan main do n design 29. Print koin yang digunakan untuk memecah n adalah find min n. Hasil. Untuk hasil algoritmanya, di sini kita akan n-nya kan tadi 29. Untuk hasilnya koin yang digunakan untuk memecahkan 29 ada 99911. Dengan jumlah pecahan ada 5 dan waktu yang digunakan 0,1 detik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya saya akan melakukan analisis perbandingan kompleksitas waktu antara algoritma. Pada kesempatan ini dilakukan 3 kali percobaan dengan nilai N yang berbeda, di mana nilai N itu adalah nilai yang ingin ditukarkan. Pertama, jika nilai N sama dengan 10. Pada X house itu bisa dilihat nilai yang diambil 10. Terus koin yang mau diambil nilainya itu 1, 4, 7, sama 9. Nah, di sini itu resultnya nilai 1 diambil sebanyak 1 kali. Dan nilai 4 diambil sebanyak 0. 7, 0, 0 kali diambil. Terus nilai 9 juga 1 kali. Di mana ada 2 koin yang digunakan. Maka jika dijumlah, nilainya akan tetap 10. Di sini waktu dari algoritmanya itu bernilai 0,1 detik. Terus tolong di zoom, Dam. Oh iya.
Iya, dah. Terus pada greedy nilai yang ingin diambil sama seperti nilai yang di X-House yaitu 1479. Nah, di sini tuh koin yang digunakan untuk memecah nilai 10 yaitu 9 dan 1. Maka dan jumlah pecahannya ada 2. Dan di sini waktu yang digunakan untuk algoritma ini adalah 0,1 detik. Selanjutnya jika nilai N bernilai 30. Di sini koinnya sama seperti yang tadi 1479. Nah, nilai 1 diambil 0 kali, nilai 4 diambil 0 kali, dan nilai 7 diambil sebanyak 3 kali. 9 1 kali, di mana jumlah koin yang digunakan ada 4. Nah, untuk waktunya sendiri dari X-House ini, ya itu 0,4 detik. Sedangkan pada greedy, koin yang digunakan untuk mengambil nilai 30 yaitu 999 3 kali. Jumlah pecahannya itu ada 6 dan waktu dari algoritma ini adalah 0,1 detik. Selanjutnya jika N bernilai 40. Di sini koinnya tetap sama 1479. Nah, nilai 1 itu diambil sebanyak 0 kali, nilai 4 sebanyak 1 kali, nilai 7 0 kali, dan nilai 9 sebanyak 4 kali, di mana jika dijumlahkan akan bernilai 40. Dan jumlah koinnya itu ada sebanyak 5. Waktu dari algoritma ini sendiri ialah 13,3 detik. Sedangkan untuk greedy, koin yang digunakan untuk memecah 40 itu 99994 dan jumlah pecahannya ada 5. Sedangkan waktu yang digunakan di greedy cuma 0,1 detik. Dari percobaan di atas bisa dilihat bahwa algoritma brute force atau X-House itu selalu mengalami kenaikan waktu eksekusi setiap nilai N ditambah. Sedangkan algoritma greedy tidak mengalami kenaikan jumlah waktu eksekusi. Jadi algoritma greedy lebih efisien dalam masalah waktu. Untuk hasil yang optimal bisa dilihat algoritma X-House atau brute force itu selalu memberikan hasil yang optimal dibandingkan dengan algoritma greedy karena banyaknya koin yang digunakan selalu lebih sedikit atau sama dengan banyaknya koin yang dikeluarkan oleh algoritma greedy. Jadi, algoritma brute force atau X-House itu lebih efektif dalam masalah hasil yang optimal. Kesimpulannya, kedua algoritma ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tergantung dengan apa yang dibutuhkan pengguna. Jika pengguna ingin waktu yang lebih cepat, maka algoritma greedy adalah pilihan yang tepat. Namun, jika pengguna ingin hasil yang lebih optimal, tetapi tidak terlalu cepat, maka algoritma brute force bisa menjadi solusinya. Ya, dengan kata kesimpulan barusan, maka berakhirlah sudah presentasi kita pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.